Ulaikal ladzina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itulah yang percaya pada jibti dan tauhid itu oleh Allah diberi laknat itu. Mereka dilaknat. Dilaknat itu pokoknya ya dilaknat dalam arti diberi kecelakaan. Dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat itu. Termasuk Fir'aun dan setan itu dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi kalau di desa-desa dulu pada hari puasa itu kalau harus mengaji itu kalau ada kata-kata Fir'aun itu para yang ngaji itu mengatakan laknatullah Fir'aun, mudah-mudahan dilaknat Allah, didoa-doakan seperti itu. Termasuk setan bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan itu lalu kita laknatullah, mudah-mudahan Allah melaknat mereka para setan itu. Begitu loh, sampai orang pun melaknat. Jadi kalau orang dilaknat itu Allah melaknat, malaikat melaknat, orang-orang melaknat. Laknatullah itu ucapannya. Maka barang siapa wa mayyal anillahu falan tajidalahu nasira, maka barang siapa dan yang dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah itu, maka mereka tidak akan mendapatkan jalan untuk mendapatkan pertolongan. Tidak ada itu. Am lahum nasibum minal mulki Fa'idha la yu'tuna nasa nakira. Atau mereka mengaku orang-orang dapat bagian dari kita itu bahwa dia juga mempunyai kerajaan. Ini kalimat ingkar dari Allah. Dia dikatakan apakah mereka itu mempunyai kekuasaan, bagian kekuasaan. Artinya bahwa mereka itu tidak punya kekuasaan gitu loh. Malah artinya tidak, mereka itu tidak punya kekuasaan. Andai kata dia itu mempunyai perusahaan, faidan, andai kata mereka itu mempunyai perusahaan, jadi raja umpamanya, layu tu nasa nakiro, tidaklah mereka itu akan memberi suatu apapun pada manusia sedikitpun. Nah mestinya kalau raja itu ya karena pemimpinnya orang banyak, ya memikirkan rakyatnya, memberikan ya sedekah ataupun rezeki dari kekayaan raja itu pada rakyatnya, begitu mestinya. Tapi kalau mereka ini tidak, toh kalau dia jadi raja tidak akan memberikan kepada manusia itu pemberian sedikitpun yang berupa apapun, tidak akan memberi. Nah ini perlambang Allah menyatakan bahwa mereka itu orang-orang bakhil sebetulnya. Orang Nasrani Yahudi itu orang bakhil. Ya itu tadi, kalau punya sesuatu ya untuk sendiri saja, tidak untuk orang lain. Am yasudunan nasa alama atahumullahu min fadli. Faqad ataina ala Ibrahim alkitab wa hikmah wa atainahum mulkan adima. Atau mereka itu hanya dengki kepada manusia yang telah diberi karunia oleh Allah. Jadi kalau ada orang lain dapat karunia dari Allah, mereka itu benci, ya, tidak senang. Sifat orang Nasrani Yahudi itu oleh Allah dijelaskan seperti itu. Mereka benci pada manusia bila manusia itu diberi karunia dari Allah. Nah, Allah melanjutkan, Faqad ataina Ibrahim, dan telah kami berikan kepada Ibrahim, keluarga Ibrahim, yaitu Alkitab wal hikmah. Nah, itu kitabnya Ibrahim dulu dinamakan suhuf apa-apa gitu, belum kitab model Quran Injil itu. Nah, tapi tetap keluarga Ibrahim itu diberi kitab. Termasuk keluarga Ibrahim itu ya termasuk akhirnya Nabi Muhammad itu kan. Nabi Muhammad itu juga diberi kitab Al-Quran dan hikmah, ilmu kebijaksanaan. Wa atainahum mulkan azima, dan telah diberikan kepada keluarga Fir'aun itu, keluarganya Ibrahim itu, yaitu kerajaan yang besar. Termasuk yang punya kerajaan itu ya keturunan keluarga Fir'aun itu ya Nabi Sulaiman itu kan raja besar itu. Faminhum man amana bihi wa minhum man soda anhu wa kafa jahannam sa'ira. Sebagian mereka itu ada yang beriman kepada Ibrahim itu, tapi ada juga yang menentang mereka itu. Wakafa bidana masairo, dan cukuplah bagi orang yang menentang para
Ali kepada Ibrahim itu, yaitu mereka dimasukkan neraka jahanam yang membakar. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama najizat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatku Al-Quran itu, sawfa nuslihim naro, kelak akan kami masukkan mereka itu kepada api neraka. Kulama nadijat juluduhum, manakala telah terbakar kulitnya itu, sudah gosong semua kulitnya itu, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru selain kulit yang sudah terbakar tadi. Jadi orang di neraka jahanam itu dibakar, setelah gosong kulitnya hangus semua, diganti kulit lagi yang baru, dibakar lagi, dan seterusnya seperti itu. Apa maksudnya? Liyadzuqul adzab, supaya mereka itu diberi kesempatan untuk merasakan siksanya itu. Bahkan ada keterangan menjelaskan orang kafir di neraka itu badannya diperbesar. Supaya apa? Caranya merasakan siksa neraka bakaran supaya biar terasa sekali gitu. Permukaan kulitnya lebar, luas dan sebagainya, dibakar lalu panasnya pokoknya luar biasa. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, perkasa itu tidak ada orang yang bisa mengalahkan, siapapun yang tidak mengasakan. Termasuk orang yang diadab di neraka itu tidak bisa, dia bisa menolak azabnya Allah itu, karena Allah perkasa dan bijaksana. Bijaksana itu artinya ya kalau memang Allah itu Ghafurur Rahim, pemaaf, pengampun, bagi umat Islam yang terpaksa baru masuk ke neraka, ya nanti suatu ketika dimasukkan ke surga. Bijaksana ke Allah. Waladzina amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharatum wa nudkhiluhum dhilan dhalila. Dan orang-orang yang beriman, beramal soleh, yaitu beramal kebaikan dalam rangka melaksanakan ajaran agama Islam, ya Quran dan hadis, apa perintahnya dan larangannya dilaksanakan, itu beramal soleh. Nah, orang demikian itu sanudkhiluhum, akan kami masukkan ke dalam jannah, pada surga. Tajri min tahtihal anhar, dan surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, perlu diketahui aja, di surga itu sungai-sungainya, airnya ada yang berupa air putih, air biasa itu, ada yang berupa madu, ada yang susu, bahkan ada khamr. Nah, khamrnya luar biasa, tapi itu persediaan untuk orang-orang surga. Khamrnya itu, kalau orang yang di dunia sering minum khamr, minum minuman keras, di sana tidak bisa, dia bisa masuk surga kok. Ahli peminum itu jatahnya neraka di dunia ini. Jadi kalau di dunia sedang minum air keras, minuman air keras itu, maksudnya minuman air keras itu, ya, itu besok jatahnya neraka. Tapi orang Islam malah tidak, besok disediakan itu. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di surga itu, abada selamanya. Orang sudah masuk surga tidak bakal keluar. Kecuali kalau orang yang iman tapi dosa masuk neraka dulu, nanti masuk surga, menyusul. Bahkan setelah masuk surga, orang yang pernah masuk neraka itu nanti ada cirinya bahwa di sana dinyatakan sebagai dapat predikat mantan penghuni jahanam. Wah, wajahnya hitam, lalu dia minta pada Allah, mengapa saya sudah masuk surga kok keadaannya seperti ini? Nah, mohon pada Allah, mbok saya dibuat seperti orang yang biasa itu. Makanya terus Allah merintah dia, masuklah itu ke sungai kehidupan di surga sana, masuk ke sungai itu, lalu sembuhlah bekas terbakar, sembuhlah luka habis bakar itu, menjadi bagus wajahnya yang tadi hitam lalu jadi
lalu jadi berterang benderang seperti yang lain-lainnya. Jadi predikat mantan penghuni jahanam sudah hilang, dia masuk penghuni biasa di surga itu. Ya, di bawah surga itu banyak mandi sungai dan mereka di dalamnya yaitu selamanya kekal abadi. Lahum fiha azwajum mutahharatun. Nah, di surga itu orang-orang masuk surga itu mestinya yang laki-laki itu diberi jodoh yang suci, artinya jodoh yang tidak pernah mengalami itu penyakit bulanan seperti dunia ini pada waktu di dunia ini. Suci terus, ya, tidak pernah mengalami ya alangan bulanan itu. Wanudkhiluhum dilandolila, dan mereka dimasukkan kepada apa? Naungan yang nikmat lah pokoknya, naungan yang andai kata teduh yang teduh sekali gitu. Jadi naungan yang nyaman gitu.